Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkafli, NPM 0211234465. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pertumbuhan ekonomi. Pengertiannya, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa dalam suatu periode waktu tertentu. Secara umum, pertumbuhan ekonomi diukur melalui peningkatan produk domestik bruto atau PDB yang mencerminkan nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara. Faktor-faktornya tersebut, yang ke-1 ada sumber daya alam atau SDA, ketersediaan dan pemanfaatan SDA seperti mineral, energi, tanah subur, dan hasil laut. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM, kualitas tenaga kerja, pendidikan, keahlian, dan produktivitas mengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, modal atau kapital, investasi dalam infrastruktur, teknologi, dan peralatan produksi meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang keempat, teknologi. Inovasi dan adaptasi teknologi baru dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Yang kelima, kebijakan pemerintah, stabilitas politik, kebijakan fiskal, moneter, serta regulasi bisnis yang mendukung pertumbuhan. Dan yang keenam, kewirausahaan, peran pengusaha dalam menciptakan inovasi dan membuka lapangan kerja baru. Jenis pertumbuhan ekonomi. Yang ke-1, pertumbuhan ekstensif terjadi karena peningkatan jumlah faktor produksi atau misalnya tenaga kerja dan modal tanpa peningkatan efisiensi atau produktivitas. Yang kedua, pertumbuhan intensif terjadi melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, dan inovasi teknologi tanpa harus menambah jumlah faktor produksi secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi sebelum dan saat ini 2022 dan 2024. Yang ke-1 ada global. Pemulihan ekonomi mulai terlihat sejak 2021 dengan pertumbuhan global mencapai sekitar 6% pada 2021 atau karena efek rebound. Namun, pada 2023 sampai 2024 pertumbuhan melambat ke kisaran 2,5% atau 3% akibat inflasi tinggi, kenaikan suku bangsa, dan peran Rusia atau Ukraina. Yang kedua ada Indonesia. Indonesia menunjukkan pemulihan yang baik dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3% pada 2022 dan diproyeksikan stabil di sekitar 5% hingga 5,1% pada 2024, ditopang oleh peningkatan ekspor, investasi, dan reformasi struktural. Permasalahan pertumbuhan ekonomi. Yang ke-1 ada ketimpangan ekonomi, ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Yang kedua, pengangguran dan kurangnya lapangan kerja. Tingginya tingkat pengangguran terutama di kalangan generasi muda dan tenaga kerja tidak terampil. Yang ketiga, ketergantungan pada ekspor komoditas. Ketergantungan pada sektor tertentu seperti ekspor komoditas mentah atau batu bara, sawit, gas alam. Ada yang keempat, infrastruktur yang tidak memadai. Keterbatasan infrastruktur transportasi, listrik, air bersih, dan internet di beberapa wilayah. Solusi dibagikan menjadi 5, yaitu peningkatan investasi di infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif,
Yang kedua ada diversifikasi ekonomi agar tidak bergantung pada komoditas tertentu. Yang ketiga ada reformasi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang keempat ada penguatan tata kelola dan anti korupsi untuk menciptakan kepercayaan investor. Yang kelima ada peningkatan program perlindungan sosial untuk mengurangi ketimpangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.